Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Hari itu seharusnya menjadi awal yang indah dalam hidupku. Aku resmi menjadi istri Dani, pria yang kucintai, dan memasuki rumah yang kini seharusnya menjadi tempatku berlindung. Namun, sejak aku menginjakan kaki di rumah ini, aku sudah merasakan hawa yang tidak menyenangkan dari ibu mertuaku, Bu Rina, serta adik iparku, Winda. Dani menggenggam tanganku erat saat kami masuk ke ruang tamu. "Rina, ini rumah kita sekarang. Kamu bisa merasa nyaman di sini." Aku tersenyum dan mengangguk, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi, tatapan Bu Rina sejak awal sudah penuh ketidaksetujuan. Dia duduk di sofa dengan wajah datar, sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan seperti yang biasanya diperlihatkan seorang ibu mertua saat menantu baru masuk ke dalam keluarganya. "Jangan terlalu nyaman," kata Bu Rina tiba-tiba, suaranya dingin. "Aku nggak suka rumah ini jadi berantakan hanya karena ada orang baru yang masuk." Aku tertegun, tak menyangka sambutan pertama dari ibu mertuaku akan seperti ini. Aku menoleh ke Dani, berharap dia akan membelaku. Tapi suamiku hanya tersenyum canggung, lalu merangkul bahuku. "Ibu bercanda, kan?" katanya, mencoba mencairkan suasana. Bu Rina hanya mendengus. Sementara Winda, adik iparku yang sejak tadi duduk di ujung sofa, tersenyum sinis. "Kak Rina harus paham ya, di rumah ini semua ada aturannya. Jangan sampai kakak bikin ibu dan aku nggak nyaman," katanya sambil melipat tangan di dada. Aku tetap tersenyum, meski dalam hati mulai merasa tidak enak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya butuh waktu untuk menerimaku. Namun, harapan itu semakin tipis saat aku mulai menjalani hari-hari pertamaku di rumah ini. Suatu pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik. Aku mulai mencuci piring bekas sarapan semalam, lalu menyiapkan teh untuk Bu Rina. Namun, baru saja aku menuangkan teh ke dalam cangkir, tiba-tiba Winda masuk ke dapur dengan wajah masam. "Kak, ini dapur atau tempat buat berantakan?" katanya ketus. Aku menoleh dan mengerutkan kening, merasa bingung dengan perkataannya. "Maksudnya?" tanyaku hati-hati. Winda melipat tangan di dada dan memutar bola matanya. "Ya lihat aja. Kenapa pagi-pagi dapur malah berantakan? Ibu pasti marah kalau lihat ini." Aku melihat sekeliling dapur, tidak ada yang berantakan. Aku bahkan sudah mencuci piring dan membersihkan meja. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan kesal. "Aku cuma bikin teh buat ibu," jelasku pelan. Namun, sebelum Winda bisa membalas, Bu Rina masuk ke dapur dan langsung memandangku dengan tatapan tajam. "Apa ini? Kenapa dapur masih kotor begini?" tanyanya, suaranya penuh penekanan. Aku menelan ludah, mencoba menjelaskan, "Saya sudah bersihkan semuanya, Bu. Saya hanya menyiapkan teh." Bu Rina menyela dengan suara ketus. "Kalau bersih, kenapa aku masih melihat ada tetesan air di meja? Kamu ini istri atau pembantu? Jangan cuma pinter numpang tinggal." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Hatiku mencelos, tapi aku tetap berusaha bersikap tenang. "Saya hanya ingin membantu, Bu," kataku lirih. Winda tertawa kecil. "Kalau mau bantu, ya yang benar. Jangan malah bikin ibu makin repot." Aku menggigit bibir, merasa ingin menangis. Aku tak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Di rumah orang tuaku, aku selalu dicintai dan dihormati. Tapi di rumah ini, aku seperti orang asing yang tidak diinginkan. Saat Dani masuk ke dapur, aku berharap dia akan membela aku. "Ada apa ini?" tanyanya dengan dahi berkerut. Bu Rina langsung mendramatisir keadaan. "Istrimu ini, Dani, bukannya bantuin malah bikin rumah tambah berantakan. Aku sudah bilang, aku nggak mau rumah ini jadi kacau hanya karena ada orang baru."
Dani menatapku dengan ragu, lalu menghela napas. Rina, lain kali kalau mau bantu, hati-hati ya. Jangan sampai ibu jadi repot. Aku tercekat. Alih-alih membelaku, Dani justru menyalahkanku. Aku ingin marah, ingin membela diri, tapi aku tahu itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Aku hanya tersenyum tipis, menahan sakit di hati. Iya, Mas. Aku bakal lebih hati-hati, jawabku pelan. Saat itu aku sadar, kehidupan pernikahan yang kubayangkan tidak akan semanis dongeng. Aku menikahi pria yang kucintai, tapi aku juga harus menghadapi keluarga yang membenciku tanpa alasan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di rumah ini, tapi satu hal yang pasti, aku harus kuat. Hari-hariku di rumah ini semakin terasa seperti neraka. Sejak insiden di dapur, Bu Rina dan Winda seakan tidak pernah kehabisan cara untuk menyudutkanku. Aku mencoba bertahan, berharap Dani bisa melihat perlakuan mereka padaku, tapi setiap kali aku ingin bicara, Bu Rina selalu lebih dulu mengadu, membuatku seolah menjadi menantu yang tidak tahu diri. Puncaknya terjadi suatu sore. Saat itu, Dani baru saja pulang kerja dan aku menyambutnya di ruang tamu. Aku ingin menceritakan semua yang terjadi, tetapi sebelum aku sempat bicara, Bu Rina sudah lebih dulu mengeluhkan sesuatu. Dani, kamu harus tegas sama istrimu ini, seru Bu Rina dengan nada tinggi. Dani terkejut, lalu menatap ibunya. Ada apa lagi, Bu? Tanyanya dengan dahi berkerut. Bu Rina menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Dia ini tadi berani membentakku. Aku cuma bilang supaya dia bersihin kamar dan jangan malas-malas, tapi dia malah melawan. Aku tersentak. Itu tidak benar, Mas. Aku sama sekali tidak melawan. Aku menatap Dani, berharap dia percaya padaku. Namun, sebelum Dani bisa menjawab, Winda ikut menyela. Aku juga dengar sendiri, Kak. Tadi Kak Rina ngomongnya ketus ke ibu. Dia bilang, saya bukan pembantu di rumah ini. Aku benar-benar terkejut dengan fitnah itu. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Mas, sumpah. Aku tidak pernah bilang begitu. Suaraku bergetar menahan emosi dan sakit hati. Dani memandangku tajam, lalu menghela napas panjang. Rina, kenapa sih? Kenapa setiap hari selalu ada masalah? Aku nggak bikin masalah, Mas. Aku mulai frustasi. Justru mereka yang selalu mencari-cari kesalahanku. Bu Rina mengusap dadanya, seolah sangat kesal. Dengar sendiri, kan, Dani? Dia bahkan sekarang sudah berani membantah di depanmu. Winda mendecak. Kak Rina ini memang gak tahu diri. Udah numpang di rumah ini, masih berani melawan ibu. Aku merasa nyaris putus asa. Mas, aku gak pernah melawan ibu. Dani tiba-tiba berdiri dan menatapku dengan tatapan kecewa. Aku capek. Rina, aku pulang kerja pengen istirahat, bukan dengar kamu bertengkar sama ibu dan Winda terus. Air mataku langsung menggenang. Jadi Mas lebih percaya mereka daripada aku? Suaraku bergetar. Dani mengusap wajahnya dengan kasar. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Tapi kalau semua orang di rumah ini bilang kamu salah, mungkin kamu memang perlu introspeksi diri. Aku terdiam. Kata-kata Dani bagai pisau yang menghujam hatiku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Di rumah ini, aku sendirian. Kalau memang aku yang selalu salah, aku bisa pergi. Mas, kataku lirih. Bu Rina langsung mendengus. Bagus kalau sadar diri, katanya sinis. Aku menatap Dani dengan harapan terakhir, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk menahanku. Tapi suamiku hanya diam. Saat itu aku sadar, aku bukan hanya melawan ibu mertua dan adik ipar yang membenciku. Aku juga melawan seorang suami yang tidak pernah benar-benar berpihak kepadaku. Aku melangkah pergi ke kamar, menahan tangis yang hampir pecah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, tetapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan cara untuk bertahan, atau aku akan benar-benar hancur. Aku terbangun dengan mata yang masih sembab.
Semalaman aku menangis, mencoba memahami bagaimana bisa kehidupanku berubah secepat ini. Dulu, aku dan Dani begitu bahagia, tapi sekarang rumah ini terasa seperti tempat yang tidak lagi pantas untukku. Pagi itu, aku tetap menjalankan tugasku seperti biasa. Aku memasak sarapan untuk Dani meskipun hatiku terasa hampa. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih istri yang baik, berharap Dani bisa melihat usahaku. Namun, begitu aku meletakkan piring di meja, suara Bu Rina kembali menghantam telingaku. "Untuk apa kamu masih di sini?" serunya dengan nada tajam. Aku menoleh, menatap wajah mertuaku yang dipenuhi kebencian. "Aku hanya menyiapkan sarapan untuk Mas Dani," jawabku pelan. Winda tertawa sinis. "Cih, masih berharap Kak Dani peduli padamu?" Ia melipat tangan di dada. "Sudah, Kak, sadar diri saja. Kak Dani juga pasti lebih tenang kalau kamu pergi." Aku mengerutkan kening. "Pergi?" Hatiku mulai berdebar. Bu Rina mendekat, matanya menatapku dengan penuh kebencian. "Ya, kamu pergi dari rumah ini. Aku sudah muak melihat wajahmu setiap hari." Dadaku sesak. Aku menatap Dani yang baru keluar dari kamar. "Mas." Aku berharap dia akan membelaku, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Tapi Dani justru menghindari tatapanku. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Mungkin ini yang terbaik, Rina." Duniaku terasa runtuh saat itu juga. Kakiku gemetar. "Mas, kamu serius ingin mengusirku?" Dani menghindari tatapanku. "Aku cuma ingin semua ini selesai. Aku capek dengan pertengkaran yang gak ada habisnya." Aku tertawa miris. Jadi karena aku yang jadi korban, aku yang harus pergi? Sementara mereka bisa terus memperlakukanku seperti ini? Aku menunjuk Bu Rina dan Winda yang kini tersenyum puas. "Ini rumah ibu," kata Dani, suaranya terdengar dingin. "Kalau ibu merasa gak nyaman dengan kamu di sini, aku gak bisa memaksa." Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang ingin tumpah. Bu Rina menyeringai. "Bagus, akhirnya kamu sadar juga, Dani. Sekarang, silakan pergi, Rina. Jangan buat kami semakin muak." Aku berdiri di sana, terpaku, tak tahu harus berkata apa lagi. Dengan tangan gemetar, aku melangkah menuju kamar. Aku mengemasi barang-barangku dengan air mata yang terus mengalir. Saat aku keluar dengan koper kecil di tanganku, Winda berdecak. "Lihat, akhirnya dia pergi juga. Harusnya dari dulu." Aku menatap Dani untuk terakhir kalinya. "Mas, ini keputusanmu?" Dani tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, seolah tidak sanggup menatapku. Itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Dengan hati yang hancur, aku melangkah keluar. Begitu pintu rumah tertutup di belakangku, aku sadar, aku benar-benar telah dibuang seperti sampah. Aku berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat berlindung, kini telah menjelma menjadi neraka yang mengusirku tanpa belas kasihan. Aku mengeratkan genggaman pada koper kecilku, menahan isak yang nyaris pecah di tenggorokan. Tidak ada tempat untukku di sana lagi, tapi aku bersumpah aku tidak akan selamanya terpuruk seperti ini. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Langkah kakiku terasa berat, tapi tekad dalam hatiku semakin menguat. Aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka menyesal telah memperlakukanku seperti sampah. Aku menginap sementara di rumah sahabatku, Lita. Dia menyambutku dengan penuh simpati dan pelukan hangat. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau, Rin," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku tersenyum lemah. "Terima kasih, Lit. Aku nggak tahu harus kemana kalau nggak ada kamu." Lita menghela napas panjang. "Aku selalu bilang, Dani nggak pantas buat kamu. Apalagi keluarganya. Tapi kamu terlalu cinta, sampai nggak sadar mereka sudah lama merendahkanmu." Aku menunduk, merasakan sakit yang masih segar di hatiku. Aku memang bodoh, Lit, tapi aku nggak akan biarkan mereka menang. Aku akan buat mereka menyesal.
Lita menatapku dengan kaget. Rin, maksud kamu? Aku menegakkan punggungku, tatapanku tajam. Aku akan balas dendam. Aku akan tunjukkan ke mereka bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Lita terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau itu yang kamu mau, aku akan bantu. Langkah pertamaku adalah membangun kembali hidupku. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku sebagai perempuan menyedihkan yang terus menangisi nasib. Dengan bantuan Lita, aku mulai mencari pekerjaan baru. Aku memiliki latar belakang di bidang keuangan, dan berkat koneksi dari salah satu teman Lita, aku mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai analis keuangan. Hari pertamaku di kantor baru, aku menatap diriku di cermin toilet sebelum masuk ke ruangan. Tidak ada lagi Rina yang lemah dan tak berdaya. Aku adalah perempuan yang siap bangkit dan melawan. Beberapa bulan berlalu, hidupku berubah drastis. Karierku melesat, dan aku mulai membangun kembali kepercayaan diriku. Namun, satu hal yang tetap ada di dalam hatiku, dendam yang belum terbalaskan. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, aku mendapat pesan dari Lita. Lita, Rin, kamu harus tahu ini. Aku baru dengar kabar kalau perusahaan tempat Dani kerja sedang ada masalah besar. Katanya ada dugaan penyalahgunaan dana dan banyak pegawai yang akan dipecat. Aku tersenyum tipis. Inilah saatnya. Aku harus mencari cara agar Dani dan keluarganya benar-benar merasakan akibat dari semua yang telah mereka lakukan padaku. Aku menatap layar komputer di depanku, lalu mengetik sesuatu di mesin pencari. Jika benar ada masalah di perusahaan Dani, aku akan menggali lebih dalam. Aku ingin tahu apakah ini kesempatan yang bisa kupakai untuk menjalankan rencanaku. Bersiaplah, Dani, Ibu Rina, Winda, aku akan buat kalian menyesal telah membuangku seperti sampah. Aku tersenyum tipis saat membaca berita terbaru tentang perusahaan tempat Dani bekerja. Ternyata benar, perusahaan itu sedang dalam krisis besar. Ada dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana, dan beberapa pegawai mulai terancam kehilangan pekerjaannya. Aku tidak tahu apakah Dani terlibat atau tidak, tapi aku akan memastikan bahwa dia dan keluarganya merasakan balasan atas apa yang mereka lakukan padaku. Lita masuk ke ruanganku dengan membawa kopi. Dia duduk di hadapanku dan meletakkan ponselnya di meja. Aku dapat informasi dari temanku yang bekerja di sana, Rin. Keuangan perusahaan itu benar-benar berantakan. Banyak yang mulai panik, termasuk Dani. Aku menyesap kopiku pelan. Bagus. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka bisa bertahan. Lita mengangkat alisnya. Kamu punya rencana? Aku mengangguk. Tentu. Aku akan masuk lebih dalam. Jika ada celah untuk menjatuhkan mereka, aku akan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Lita tertawa kecil. Aku suka versi kamu yang sekarang, Rin. Kuat dan penuh strategi. Aku tersenyum, tapi di dalam hatiku, aku tahu ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang harga diriku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Beberapa hari kemudian, aku mendapat informasi yang lebih mengejutkan. Salah satu klien besar di perusahaanku ternyata memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Dani. Aku tersenyum puas. Ini adalah kesempatan emas. Malam itu, aku menelepon Lita. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin tahu sejauh mana keterlibatan Dani dalam masalah ini. Bisa kamu tanyakan ke temanmu di sana? Lita langsung setuju. Beri aku waktu. Aku akan cari tahu semuanya. Sementara itu, aku mulai bergerak di perusahaan tempatku bekerja. Aku mendekati beberapa orang penting di dalamnya, berusaha mendapatkan lebih banyak informasi tentang proyek yang sedang dikerjakan bersama perusahaan Dani. Dari sana, aku menemukan sesuatu yang menarik. Ada banyak transaksi mencurigakan, dan aku yakin jika ini diselidiki lebih dalam, akan ada lebih banyak kebusukan yang terungkap. 3 hari kemudian, Lita menghubungiku dengan kabar yang membuatku semakin bersemangat. Rin, kamu tidak akan percaya ini. Aku baru dapat info kalau Dani bukan hanya terancam kehilangan pekerjaannya, tapi juga bisa terseret dalam skandal keuangan itu.
Aku tertawa kecil. Sempurna. Aku hanya perlu satu dorongan kecil agar semua ini benar-benar jatuh menimpanya. Lita terdengar penasaran. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menyeringai. Aku akan memastikan dia tidak punya jalan keluar. Ini baru permulaan, Lit. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, aku duduk di ruanganku dengan tenang, menyesap kopi sambil membaca laporan terbaru dari tim keuangan. Senyum tipis terukir di wajahku saat aku melihat bagaimana perusahaan tempat Dani bekerja semakin terjerat dalam masalah. Skandal keuangan yang sebelumnya hanya rumor kini sudah menjadi perbincangan luas di dunia bisnis. Ponselku bergetar. Aku melihat nama Lita di layar dan segera mengangkatnya. Rin, ini lebih parah dari yang kita kira. Aku dengar dari teman dalam, Dani termasuk salah satu pegawai yang diawasi ketat karena aliran dana mencurigakan ke rekening pribadinya. Aku menaikkan alisku. Benarkah? Jadi dia memang terlibat? Bisa jadi. Tapi yang lebih menarik, ibunya, mantan ibu mertuamu itu ternyata juga punya andil besar dalam keuangan mereka. Ada dugaan bahwa dia menerima uang dari Dani untuk kepentingan pribadinya. Aku terdiam sejenak. Ini lebih dari yang aku harapkan. Jika benar ibu Dani ikut terlibat, maka kehancuran mereka tidak bisa dihindari. Aku mengambil napas dalam dan berkata, Lit, sekarang saatnya kita bergerak. Berita tentang perusahaan Dani akhirnya pecah di media. Tajuk utama di berbagai portal berita menyoroti skandal besar yang melibatkan petinggi perusahaan dan beberapa pegawainya. Aku membaca setiap artikel dengan penuh kepuasan. Aku tidak perlu melakukan banyak hal. Aku hanya mendorong sedikit informasi ke tangan orang yang tepat, dan sisanya terjadi secara alami. Keuangan perusahaan mulai diaudit, dan nama Dani pun terseret dalam daftar pegawai yang diperiksa secara ketat. Siang itu, Lita meneleponku dengan suara bersemangat. Rin, aku baru dapat kabar kalau Dani sudah dipecat. Aku terkekeh. Cepat juga. Apa mereka menemukan bukti keterlibatannya? Bukan hanya itu. Rumah mereka juga dalam masalah. Aku dengar ibunya mulai panik karena bisnis mereka terkena dampak dari skandal ini. Banyak investor menarik diri, dan mereka mulai kehilangan pemasukan. Aku tersenyum puas. Bagus. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Rina, aku butuh bantuanmu. Aku tahu aku salah. Tolong hubungi aku. Aku mengenali nomor itu. Itu Dani. Aku menatap layar ponselku lama, lalu meletakkannya tanpa niat untuk membalas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dulu, aku diusir seperti sampah, tanpa ada yang peduli bagaimana aku bertahan. Sekarang, aku yang memegang kendali. Permainan ini sudah selesai, dan aku adalah pemenangnya. Angin sore berhembus lembut saat aku duduk di balkon apartemenku, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Aku menghirup kopi hangat yang baru saja kuseduh, membiarkan aroma dan rasanya menghangatkan hati. Sudah berbulan-bulan sejak semua kejadian itu berakhir. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sedrastis ini. Dari seorang wanita yang dihina dan dibuang seperti sampah, kini aku berdiri tegak dengan kekuatanku sendiri. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Lita. Rin, kabar terbaru. Rumah mantan mertuamu akhirnya dijual. Mereka bangkrut total. Dani juga dikabarkan bekerja serabutan sekarang. Aku membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Aku tidak merasa senang, tapi juga tidak merasa kasihan. Semua yang mereka alami adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku hanya membantu membuka topeng kebusukan mereka. Sore itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat apartemenku. Aku duduk di bangku panjang, mengamati orang-orang yang lalu lalang. Beberapa pasangan muda tertawa bersama, anak-anak kecil berlarian dengan riang, dan orang-orang tua menikmati sore dengan damai. Aku tersenyum. Aku juga berhak merasakan kebahagiaan seperti mereka. Saat aku tengah menikmati ketenangan itu, tiba-tiba seseorang berdiri di depanku.
Aku mendongak, dan terkejut melihat siapa yang ada di hadapanku. Dani. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dia terlihat lusuh, matanya cekung, dan ekspresi wajahnya penuh penyesalan. Rina, suaranya bergetar. Aku tahu aku tak pantas bicara denganmu, tapi tolong aku hanya ingin minta maaf. Aku menatapnya dengan tenang. Minta maaf untuk apa? Untuk semuanya. Untuk kesalahan yang aku lakukan, untuk ibuku yang menghancurkan hidupmu, untuk semua penderitaan yang kau alami. Aku menarik napas dalam. Aku tidak pernah menduga bahwa dia akan datang padaku dalam keadaan seperti ini. Dani, aku berkata pelan, maaf saja tidak cukup untuk mengubah semua yang terjadi. Aku sudah melalui banyak hal untuk bisa berdiri di sini hari ini. Dia menunduk. Aku tahu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku tersenyum tipis. Aku memaafkanmu, Dani. Tapi itu bukan berarti aku bisa melupakan semuanya. Dia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa kata lagi. Aku menghela napas, merasa beban yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Beberapa bulan kemudian, aku resmi membuka bisnis baruku. Dengan modal dan koneksi yang aku bangun selama ini, aku mendirikan perusahaan konsultasi bisnis kecil yang mulai berkembang pesat. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu mereka hina. Aku bukan lagi istri yang dianggap beban. Aku adalah Rina, wanita yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambil itu dariku.